Halo, selamat datang di Dunia Info. Udah pada tahu belum nih sejarah tentang jenderal-jenderal paling ditakuti di dunia? Kalau belum tahu, nih Info kasih tahu ulasan tentang jenderal-jenderal paling ditakuti di dunia versi Dunia Info. Tapi sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika ada informasi terbaru dari Dunia Info. Lee San-shin adalah seorang tokoh militer dan pahlawan nasional Korea. Dia adalah tokoh yang berjasa dalam menumpas serbuan pasukan Jepang yang menginvasi dalam Perang 7 tahun pada masa dinasti Joseon. Dikutip dari Mail ID, ketika Perang 7 tahun hampir terjadi, Lee San-shin membenahi sistem administrasi, meningkatkan persenjataan, mendidik para pelaut, dan menyelesaikan pekerjaan kapal kura-kura yang selesai sehari sebelum Jepang berlabuh. Beberapa pertempuran yang terkenal dan membuat Jepang menemui kekalahannya adalah ketika berhadapan dengan angkatan laut yang dipimpin oleh Lee San-shin, yaitu Pertempuran Myeongyang dan Pertempuran Noryang. Kisah hebatnya itu terjadi pada Pertempuran Noryang. Wah, ini jadi sejarah sih. Ketika Lee San-shin memerintahkan untuk menyerang, tubuh Lee San-shin terkena peluru musuh dan terluka parah. Lalu, Ye menyuruh untuk menutupi tubuhnya dengan perisai agar musuhnya tidak melihat tubuh Lee San-shin terluka, karena hal tersebut akan meningkatkan semangat musuh dan menurunkan semangat pasukan Korea. Sebagai jenderal di zaman kuno, Gajah Mada merupakan panglima perang yang sangat legendaris dari kerajaan Majapahit. Menurut berbagai sumber, mitologi, kitab, dan prasasti dari zaman Jawa kuno, dia memulai karirnya semenjak tahun 1313 Masehi. Gajah Mada terkenal dengan sumpahnya yang tercatat di kitab Paraton, yakni Sumpah Palapa, yang berisi bahwa dia tidak akan menikmati kesenangan dunia sebelum mempersatukan Nusantara. Di dalam Kakawin Gajah Mada, dia dianggap sebagai jelmaan Sang Hyang Narayana ke atas dunia. Menurut kisah yang lain, Gajah Mada dikatakan sakti mandraguna. Namun sayangnya, asal-usul kelahiran dan kematiannya tidak tercatat dengan jelas. Napoleon Bonaparte, yang juga dikenal sebagai Napoleon I. Dia adalah seorang pemimpin militer dan kaisar Prancis yang bisa menaklukkan sebagian besar Eropa pada awal abad ke-19. Napoleon lahir di Pulau Korsika. Dia dengan cepat naik pangkat militer selama revolusi Prancis. Dia adalah seseorang yang cerdik, ambisius, dan juga ahli strategi militer yang terampil. Dia berhasil mengalahkan berbagai koalisi negara-negara Eropa dan dapat memperluas kerajaannya. Namun, setelah kekalahannya di pertemuan Waterloo, dia turun tahta, lalu diasingkan ke pulau terpencil yang bernama Saint Helena, yang sekaligus tempat dia meninggal pada usia 51 tahun. Sebelumnya, dia berhasil menggulingkan kediktatoran Prancis dan menjadi kaisar, lalu mencapai masa kejayaannya. Namun, pada saat itu pula, dia berhasil memasuki dan menguasai Austria dan negara-negara Eropa lainnya. Mereka bersaing untuk memperebutkan wilayah di Afrika dan Timur Tengah. Dia berhasil membangkitkan ekonomi Prancis dan kesejahteraan rakyatnya. Ernesto Guevara, atau yang lebih dikenal Che Guevara, adalah seorang pejuang revolusi, dokter, penulis, pemimpin gerilyawan, diplomat, dan pakar teori militer asal Argentina yang berhaluan Marxis. Sebagai salah satu tokoh utama dari revolusi Kuba, dirinya menjadi wajah dari perlawanan terhadap kapitalis dalam gerakan kontra kebudayaan dan dalam budaya populer. Tidak asing bagi kita jika sering melihat wajah Ernesto atau Che Guevara di dinding-dinding jalanan atau di kaca-kaca mobil, karena ia telah menjadi tanda perlawanan dan semangat revolusi.
Pada Revolusi Kuba abad 19, nama Che Guevara akan teringat dan terpampang di halaman paling depan. Tapi ternyata Che Guevara bukanlah warga asli Kuba. Dia berasal dari keluarga yang kaya di Argentina. Lalu dia pun mengembara ke daerah Amerika Latin dan tertarik dengan politik Kuba. Setelah mengembara sebagai gerilyawan sekaligus dokter di masa Revolusi Kuba dan menjadi seorang yang inspiratif bagi para kaum buruh, Che Guevara harus menghadapi kematiannya di Bolivia. Dia ditangkap oleh pasukan Bolivia yang dibantu oleh CIA pada tahun 1967 ketika mencoba untuk memicu revolusi di Bolivia. Lalu dieksekusi pada hari berikutnya atas perintah Presiden Bolivia. Saat kematiannya pun, Che Guevara menyimpan tembakau di sakunya, mengingat dia adalah seorang pecandu rokok. Alexander III dari Makedonia, lebih dikenal dengan Alexander the Great. Dia adalah raja dari Kekaisaran Makedonia, sebuah negara di timur laut Yunani. Pada usia 30 tahun, dia memimpin kekaisaran terbesar di masa sejarah kuno, membentang mulai dari Laut Ionia sampai pegunungan Himalaya. Dikutip dari republika.co.id, banyak cerita yang memuat sejarah tentang sosok Alexander yang agung. Banyak pihak yang meyakini Alexander yang agung adalah Dzulkarnain. Termasuk di antara mereka adalah Michael H. Hart, penulis buku The 1000. Konon, Alexander yang agung itulah yang disebut Dzulkarnain dalam Al-Quran. Tepatnya, terdapat pada surat Al-Kahfi ayat 83-98. Selama 12 tahun memimpin kerajaan, Alexander yang agung berhasil menaklukkan imperium termasuk Persia, Yunani, hingga Punjab. Karena luasnya daerah kekuasaan inilah, dia kerap diberi julukan Dzulkarnain karena ia dapat menguasai wilayah timur dan barat. Lalu, ia pun diberi mahkota dengan 2 tanduk di kepalanya. Siapa yang tidak mengenal Khalid bin Walid atau yang dikenal dengan Saifullah al-Maslul? Dia termasuk salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia juga dikenal sebagai ahli militer. Dialah yang telah menghancurkan sebagian dari kekuasaan Romawi. Pada masa peperangan yang melibatkan antara kaum muslimin dengan kerajaan Romawi, dialah yang paling berperan di berbagai penaklukan kekuasaan Romawi. Salah satu kisah yang paling terkenal dan dicantumkan di berbagai buku sejarah Islam adalah pada Perang Yarmuk. Dia mampu memimpin pasukan muslimin untuk memenangkan peperangan melawan pasukan Romawi. Walau pada saat itu, jumlah kedua pasukan sangatlah berbeda jauh. Dikutip dari republika.co.id, Khalid bin Walid pada saat itu hanya memiliki 46.000 pasukan untuk melawan pasukan Bizantium yang berjumlah 240.000 pasukan. Dalam peperangan ini, jumlah pasukan tidak seimbang. Belum lagi pasukan Islam yang dibawa tidak memiliki persenjataan yang lengkap dan belum terlatih. Namun, Khalid bin Walid mampu membuktikan kecakapan dan kecerdasan dalam peperangan dengan membagi pasukan menjadi 40 rombongan. Ia merubah strategi dengan menjadikan sebelah kanan berpindah ke sebelah kiri dan sebaliknya, pasukan sebelah kiri berpindah ke sebelah kanan. Keberhasilan Perang Yarmuk ini mengangkat nama Khalid bin Walid. Bahkan, para jenderal Romawi sebelum bertemu Khalid bin Walid, mereka akan terjaga semalaman karena gentar dan gelisah. Dikutip dari buku Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir, Khalid bin Walid pernah berkata kepada para jenderal pasukan Romawi, "Aku sangat suka dengan darah Bani Asfar atau orang-orang Romawi." Oleh karena itulah, Khalid bin Walid sangatlah disegani dan ditakuti di setiap peperangan. Temujin, atau yang lebih dikenal dengan sosok Genghis Khan. Jika kita mendengarnya, maka di pikiran kita akan terlintas seseorang yang sangat kejam. Hal itu wajar karena hobinya adalah membuat kerusuhan dan perang. Dikutip dari Grid.id, banyak dinasti-dinasti di Cina yang ketakutan ketika didatangi Genghis Khan karena pasukan Genghis Khan dikenal tak terkalahkan dan selalu membantai secara besar-besaran.
Dikutip dari sebuah buku bahwa tidak ada suatu desa yang didatangi Genghis Khan, melainkan desa tersebut akan hancur lebur dan mereka akan membuat piramid dari tengkorak-tengkorak manusia. Genghis Khan mampu menyatukan suku-suku dari berbagai wilayah Mongolia dan mereka mulai bergerak untuk menguasai dunia, mulai dari Cina, Jepang, Timur Tengah, hingga Eropa dan Rusia. Jika dia tidak terjatuh dari atas kuda, pastilah bangsa Mongolia dapat menguasai dunia.